Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan mengenai usaha sostel. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama baik Erika Nurliani, yang kedua baik Farida Suryani, yang ketiga Elza Maulia Sopani, dan yang terakhir Eri Heru Rafi'a. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada mengenai bisnis plan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya Erika Nurliani sebagai pemateri pertama, Executive Summary. Usaha ini kami beri nama Sostel Evra. Sostel ini berbeda dengan sostel pada umumnya karena menggunakan bahan tambahan seperti bawang daun dan wortel. Wortel sendiri mengandung vitamin A yang baik untuk tubuh sehingga dikombinasikan dengan telur yang mengandung protein dan sosis yang memiliki kandungan daging di dalamnya yang dapat membantu meningkatkan energi. Praktis untuk bekal anak dan dapat dijadikan alternatif untuk mengganjal perut. Tujuan kami membuat usaha ini adalah memperkenalkan kepada masyarakat khususnya pemuda jajanan dengan harga murah, enak, dan higienis. Usaha ini dibuat dengan mengutamakan kualitas baik dari segi bahan, kualitas alat, dan pengemasan yang terjaga dengan baik. Jajanan ini tidak dijual di sembarangan tempat untuk mencegah kontaminasi atau penurunan kualitas. Latar belakang usaha, yang pertama itu ketertarikan akan usaha, potensi pasar yang terus-menerus tergolong mudah dan praktis. Kedua, alasan usaha ini berpeluang di masyarakat karena memiliki banyak peminat, jadi usaha ini sangat menjanjikan. Ketiga, prospek ke depan, usaha semakin berkembang dan semakin banyak peminatnya. Keempat, kelebihan, ada tambahan daun bawang dan wortel. Visi dan misi, visinya menjadikan sostel sebagai makanan cemilan unggulan bagi anak-anak, orang tua, dan orang dewasa. Misi yang pertama membuat inovasi dengan produk telur dan sosis. Kedua, melakukan jalur pemasaran untuk produk sostel. Aspek pemasaran, yang pertama gambaran umum pasar, nama produk, sosis telur atau sostel, jenis produk, produk konsumsi, manfaat dapat mengganjal perut dan praktis untuk bekal anak-anak. Dua, segmentasi pasar, segmentasi geografis atau lokasi, lokasinya strategis, segmen demografis atau kalangan yang bisa mengkonsumsi, semua kalangan bisa mengkonsumsi, strategi psikologis, menargetkan pada anak-anak, mahasiswa, dan para pekerja kantoran pada saat jam makan siang atau pada waktu istirahat, karena tidak semua orang bisa memulai makan siang dengan makanan berat. Saya baik Farida Suryani dengan NIM E1E021199. Nah, saya di sini akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang strategi pemasaran atau metode penetapan harga. Nah, strategi yang pertama itu yaitu strategi harga. Nah, total biaya yang kita perlukan untuk selama seminggu itu 548.000. Nah, sedangkan laba bersih yang ingin diperoleh itu sekitar 2.392.000. Sedangkan laba kotor atau pendapatan sekitar 2.492.000. Nah, laba bersih sama laba kotornya itu kan ditambahkan. Nah, hasilnya itu sekitar 4.884.000. Nah, total biaya produknya selama sebulan itu 4.884.000. Nah, kan total biaya selama seminggu itu kan 548.000 dibagi per unitnya itu kan kita jual 7.000. Nah, isi dari satu unitnya itu 2 pieces. Nah, jadinya harga satu pieces sostel ini yaitu 3.500. Nah, strategi yang kedua itu strategi promosi. Nah, kami mempromosikan produk kami itu melalui media sosial seperti WA, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kami juga menjualnya secara langsung kepada konsumen dengan membagikan brosur atau pamflet. Nah, strategi yang ketiga yaitu strategi distribusi. Nah, kami menjual produk kami itu dengan menggunakan sistem COD.
Nah, materi selanjutnya yaitu tentang aspek produksi dan operasi. Nah, yang pertama itu gambar produk. Nah, di sini itu bisa kita lihat kan ada sebuah gambar produk atau pamflet yang dimana pamflet ini berfungsi untuk membuat orang-orang tertarik ketika melihat sosial media untuk memesan sostel kami. Dan dengan pamflet ini orang juga bisa melihat nama atau nomor yang bisa dihubungi. Dan orang-orang itu bisa mengetahui harga dari produk kami. Nah, yang kedua itu proses produksi. Yang pertama, siapkan mangkok besar, lalu masukkan semua bahan yang terdiri dari telur, daun bawang, wortel, dan masako. Yang kedua, aduk semua bahan hingga merata. Yang ketiga, jika semua bahan sudah merata, pindahkan ke dalam gelas ukur. Bisa juga menggunakan corong. Yang keempat, masukkan sosis yang berukuran panjang, tidak usah dipotong. Lalu masukkan ke dalam plastik panjang seperti plastik es lilin. Yang kelima, masukkan adonan sostel ke dalam plastik panjang yang sudah berisi sosis. Yang keenam, lilit adonan sostel yang sudah dimasukkan ke dalam plastik dengan menggunakan benang atau bisa juga menggunakan karet. Yang ketujuh, adonan sostel yang sudah dililit kemudian direbus hingga sostel matang. Yang kedelapan, balik adonan sostel ketika direbus agar matang merata. Nah, yang kesembilan, angkat sostel yang sudah matang. Yang kesepuluh, keluarkan sostel yang sudah direbus dari plastik. Yang kesebelas, kemudian tusuk sostel dengan tusuk sate. Kedua-belas, goreng sostel. Yang ke-13, jika sostel sudah matang merata, angkat lalu tiriskan. Yang ke-14, sostel siap dihidangkan. Materi selanjutnya itu tentang aspek organisasi manajemen. Yang pertama, struktur organisasi. Di sini ketua kami itu yaitu Eri Hairul Rafiah. Nah, kalau bagian pemasarannya itu Baik Erika Nurliani. Kalau bagian keuangan Baik Farida Suryani. Nah, kalau bagian perancangannya itu semua anggota. Nah, proposalnya juga itu semua anggota. Juga semua anggota. Selanjutnya itu ada job description. Di mana job description ini tugas-tugas dari anggota kami. Yang pertama, ketua itu menyusun rencana pembuatan produk. Yang kedua, bagian perancangan itu membuat pamflet dan merancang teknik pemasaran produk. Terus selanjutnya itu bagian keuangan, yaitu menghitung pengeluaran dan pemasukan. Dan yang keempat itu bagian pemasaran. Di sini bagian pemasaran ini promosi produk. Selanjutnya itu ada aspek keuangan. Di sini ada rencana anggaran pengeluaran yang berisi alat dan pembelian bahan baku. Di sini alat yang kami beli itu ada tusuk sate, mika, dan bungkus es lilin. Dengan biayanya masing-masing bisa dilihat ya. Terus totalnya itu 29.000. Selanjutnya itu bahan baku. Bahan baku di sini ada telur, ada sosis, ada wortel, minyak, masako, daun bawang, dan gas. Total semua bahan itu 112.000. Baik, selanjutnya itu ada analisis break-even point atau BEP. Di sini ada perhitungan laba bersih. Laba bersih ini ada yang namanya total cost dulu. Total cost ini diperoleh dari total bahan baku ditambah total biaya. Kenapa total bahan baku di sini 448.000, sedangkan di slide sebelumnya itu total bahan baku itu 112.000. 448 ini kita peroleh dari 112.000 ini kita kalikan 4, di mana 4 ini itu 4 minggu, karena 1 bulan itu kan terdiri dari 4 minggu, makanya kita kalikan 112.000 ini dikali 4, diperolehlah 448.000 ini. Selanjutnya itu total biaya. Total biaya ini, yang dimaksud total biaya ini itu biaya pembelian pamflet atau brosur yang akan kami bagikan
yang akan kami bagikan nanti. Oke, berikutnya itu ada total revenue atau total pendapatan. Di sini total pendapatan kami itu 2.940.000, di mana ini diperoleh dari 14 hari ya. 14 hari itu yang terjual 30 mika, di mana satu mika itu ada 2 sostel dengan harga 7.000. Jadi di sini 2.940.000 ini kami peroleh dari 30 mika dikali 7.000 dikali 14 hari. Terus selanjutnya itu ada laba kotor. Laba kotor ini dari total pendapatan tadi itu kita kurangi dengan total bahan baku. Diperoleh laba kotornya itu 2.492.000. Terus selanjutnya laba bersih. Laba bersih ini kita kurangi dengan total biaya. Total biaya ini kan 100, tadi diperoleh dari biaya pamflet itu. Setelah kita kurangi, maka kita peroleh laba bersih itu 2.392.000. Jadi total pendapatan kita yang benar-benar pendapatan yang kita peroleh itu ada 2.392.000. Selanjutnya itu ada perhitungan break-even point per unit. Itu yang pertama itu ada harga jual. Harga jual per unit ini kami jual dengan harga 7.000. Terus selanjutnya ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini merupakan biaya jaga-jaga jika suatu ketika itu ada alat yang rusak, jadi nggak pusing lagi gitu buat mikirin uangnya itu, karena di sini udah ada biaya penyusutannya yaitu 30.000. Terus selanjutnya ada total biaya variabel per bulan. Total biaya variabel per bulan ini 548.000. 548.000 ini kan tadi yaitu total costnya tadi itu total bahan baku ditambah total biaya, itulah biaya variabelnya. Terus NN ini adalah jumlah unit yang terjual. Oke, selanjutnya itu ada cara perhitungan. Perhitungan ini kan P dikali N. P ini kan tadi harga jualnya, terus dikali N. N ini kan jumlah nanti yang akan terjual itu berapa, itulah yang kita cari. Terus selanjutnya itu ada TFC. TFC ini kan biaya penyusutan. Terus TVC ini ada biaya variabel. Udahlah kita hitung lah, ini kita jumlahkan TFC ditambah TVC nya ini hasilnya 578.000. Terus N biaya ini yang 7.000 dikali N ini kita turunin dulu ya. Habis itu kita bagilah 578.000 ini dibagi dengan 7.000, makanya diperoleh 82. Jadi jumlah unit yang terjual itu ada 82. Selanjutnya itu ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini bisa teman-teman lihat ya di slide-nya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.